Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dengan NIM 22080151111. Mahasiswa Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Intensitas Doom Scrolling terhadap Kemampuan Kognitif Reprisal Mahasiswa Pengguna TikTok Premediasi Tingkat Kecemasan. Pada saat ini, perkembangan teknologi digital telah meningkatkan pengguna media sosial, khususnya TikTok, di kalangan mahasiswa. Kemudahan dalam mengakses berbagai informasi membuat individu semakin sering terpapar konten yang beragam, termasuk konten negatif yang bersifat viral seperti berita kriminal, konflik sosial, dan isu kesehatan mental. Kondisi ini memunculkan fenomena yang dikenal sebagai doom scrolling, yaitu kebiasaan mengkonsumsi informasi negatif secara terus-menerus tanpa disadari. Doom scrolling diperkuat oleh algoritma media sosial yang cenderung menampilkan konten dengan tingkat keterlibatan tinggi, sehingga pengguna terus terpapar informasi negatif secara berulang. Paparan ini dapat meningkatkan persepsi ancaman dan ketidakpastian, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kecemasan, terutama pada mahasiswa sebagai kelompok usia yang aktif menggunakan media sosial. Lanjut, doom scrolling dapat mengakibatkan kecemasan yang tinggi. Tidak hanya berdampak pada kondisi emosional, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam meregulasi emosi. Salah satu strategi regulasi emosi yang adaptif adalah cognitive reprisal, yaitu kemampuan untuk menafsirkan kembali situasi negatif menjadi lebih positif. Namun, individu dengan tingkat kecemasan tinggi cenderung mengalami kesulitan dalam menggunakan strategi ini. Meskipun hubungan antara doom scrolling dan kecemasan telah banyak diteliti, seperti peneliti terdahulu yaitu Sharma pada tahun 2022 menemukan bahwa intensitas doom scrolling memiliki korelasi kuat dengan peningkatan kecemasan dan stres psikologi pada dewasa muda. Paparan berita buruk secara berulang menciptakan beban kognitif yang signifikan. Kondisi cemas ini kemudian berdampak pada kemampuan individu dalam meregulasi emosi, khususnya strategi kognitif reprisal. Berdasarkan masalah yang ada dan telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu apakah tingkat kecemasan memediasi pengaruh antara intensitas doom scrolling dan kemampuan kognitif reprisal pada mahasiswa pengguna TikTok di Indonesia. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui paramediasi tingkat kecemasan dalam hubungan antara intensitas doom scrolling dan kemampuan kognitif reprisal pada mahasiswa pengguna TikTok di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Selanjutnya ada manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai dinamika psikologi digital, khususnya dalam memahami bagaimana doom scrolling dan kecemasan berinteraksi mempengaruhi regulasi emosi. Temuan ini menjadi referensi penting bagi peneliti selanjutnya dalam menguji model mediasi pada penggunaan media sosial di konteks pendidikan. Dan selanjutnya ada manfaat praktis, yaitu hasil penelitian ini menjadi acuan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kesadaran, yaitu self-awareness, dalam membatasi perilaku doom scrolling demi menjaga kesehatan mental. Selain itu, penelitian ini memberikan dasar bagi universitas dan pihak terkait untuk merancang program literasi digital dan edukasi kesehatan mental yang lebih efektif bagi mahasiswa penggunaan TikTok. Selanjutnya ada kajian teori, yaitu yang pertama ada definisi doom scrolling, yaitu perilaku mengonsumsi berita atau informasi negatif secara berlebihan di media sosial, di mana individu merasa terjebak dalam siklus informasi yang membuat cemas.
namun tetap terus melakukannya. Selanjutnya ada definisi kognitif reprisal, yaitu kognitif merupakan strategi regulasi emosi yang menekankan perubahan interpretasi kognitif terhadap suatu peristiwa untuk mengurangi dampak emosional negatif. Studi menunjukkan bahwa individu yang terbiasa menggunakan kognitif reprisal mampu menurunkan respon kecemasan mereka dan lebih mampu mempertahankan kesejahteraan psikologis, menurut Kultuli pada tahun 2014. Lanjut. Dan selanjutnya ada kecemasan, yaitu merupakan kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan khawatir, tegang, dan takut terhadap kemungkinan terancam di masa depan. Menurut Levy-Bord dan Levy-Born pada tahun 1955. Dalam konteks psikologi, kecemasan merupakan respon normal, namun dapat menjadi maladaptif apabila muncul secara berlebihan dan berkepanjangan. Lanjut. Hipotesis penelitian, berdasarkan hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh positif antara doom scrolling terhadap kecemasan pada mahasiswa pengguna TikTok. Hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh negatif antara kecemasan terhadap kognitif reprisal pada mahasiswa pengguna TikTok. Hipotesis ketiga yaitu kecemasan diduga memediasi hubungan antara doom scrolling dan kognitif reprisal pada mahasiswa pengguna TikTok. Lanjut. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanator research, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Desain penelitian yang digunakan adalah cross-sectional, di mana data dikumpulkan dalam satu waktu tertentu tanpa adanya pengukuran berulang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya ada responden penelitian. Responden penelitian ini dengan kriteria mahasiswa berusia 18-25 tahun yang merupakan pengguna aktif TikTok dan total responden sebanyak 35 orang, terdiri dari 24 perempuan dan 12 laki-laki. Lanjut. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang terdiri dari 3 skala untuk mengukur masing-masing variabel. Yang pertama ada variabel doom scrolling, diukur menggunakan doom scrolling scale yang dikembangkan oleh Satichi dan kawan-kawan pada tahun 2022. Yang kedua ada variabel kecemasan, diukur menggunakan subskala kecemasan dari Depression Anxiety Stress Scale, yaitu yang dikembangkan oleh Levy-Born dan Levy-Born pada tahun 1995. Dan yang ketiga ada variabel kognitif reprisal, yaitu diukur menggunakan Emotional Regulation Questionnaire, yaitu yang dikembangkan oleh Gross dan John pada tahun 2003, khususnya pada dimensi kognitif reprisal. Dan teknik analisis data diawali dengan uji validitas konstruk menggunakan eksplorator faktor analisis, serta uji reliabilitas menggunakan Rhombus alpha untuk memastikan kualitas dan konsistensi instrumen terhadap tahapan selanjutnya, yaitu menguji hipotesis melalui analisis mediasi dalam modul SEM pada perangkat lunak JASP, guna mengukur efek langsung, yaitu direct effect, dan tidak langsung indirect effect antara variabel doom scrolling, kecemasan, dan kognitif reprisal. Lanjut. Validitas dan reliabilitas. Yang pertama itu ada doom scrolling, yaitu instrumen penelitian yang digunakan telah teruji validitas dan reliabilitasnya secara empiris. Seluruh 15 item dinyatakan valid dengan nilai kumulatif variance explain sebesar
51,5% serta menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat tinggi dengan nilai Chromebus Alpha sebesar 0,938. Selanjutnya ada cognitive reprisal, yaitu berdasarkan hasil analisis faktor awal dilakukan pemurnian instrumen dengan mengeliminasi item nomor 5 dan 6 karena memiliki nilai faktor loading di bawah 0,50. Setelah dilakukan analisis ulang pada item yang tersisa, seluruh item yang tersisa yaitu item 1, 2, 3, dan 4 terbukti valid dengan faktor loading di atas 0,50, serta itu menguji reliabilitas terhadap item yang tersisa, menghasilkan nilai Chromebus Alpha sebesar 0,814 yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang sangat baik dan layak digunakan dalam penelitian ini. Dan yang ketiga ada kecemasan. Berdasarkan prosedur pemurnian instrumen dengan mengeliminasi item 1 dan 2, diperoleh 5 item final yang dinyatakan valid dengan nilai faktor loading lebih besar dari 0,50. Hasil pengujian reliabilitas terhadap kelima item tersebut menunjukkan nilai Chromebus Alpha sebesar 0,860 yang mengindikasikan tingkat konsistensi internal yang sangat baik dan layak digunakan untuk analisis data penelitian. Selanjutnya, hasil hipotesis sementara, yaitu berdasarkan tabel hasil output analisis jalur PT analisis didapatkan nilai koefisien jalur sebesar 0,052 dengan signifikansi 0,141 lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis 0 diterima dengan nilai estimate sama dengan 0,052, P sama dengan 0,141 lebih besar dari 0,05. Nilai koefisien jalur tersebut menunjukkan pengaruh yang sangat lemah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan secara langsung antara total DOM terhadap total ERQ. Lanjut. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.